Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, semangat. Sudah sarapan? Sudah, bagus kalau sudah. Oke. Kemarin Ibu sudah memberi informasi kalau kita hari ini akan belajar coding tentang kecerdasan artifisial, cara berpikir secara komputasional. Ada yang sudah belajar? Sudah, Bu, tapi lupa. Nggak apa-apa. Jadi kita hari ini akan belajar. Oke, sebelum belajar, Ibu akan mengajak anak-anak semua mendengarkan sebuah lagu yang mungkin ada yang sudah mendengar atau mungkin yang belum mendengar. Oke, kita dengarkan lagunya bersama-sama ya. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi, berbagi berita setiap hari. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Ilmu pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi, alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi, berbagi berita setiap hari. Oke, sudah tahu lagunya ini? Sudah belajar juga di rumah kan? Oke. Nah, itu tadi lagu supaya bisa diingat-ingat di rumah ya. Oke, sekarang kita mau bermain sebentar, boleh? Boleh. Ibu mau Suci maju ke depan deh. Kita main robot bergerak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silent ya. Oke. Suci, kita bermain robot bergerak. Kalau Ibu bilang robot pegang hidung, maka Suci pegang Kalau Ibu bilang Suci pegang hidung, berarti tidak perlu pegang Bisa pahami? Coba. Suci pegang kepala. Nah, harusnya apa tadi? Kalau Ibu bilang robot pegang kepala, baru pegang kepala. Kalau Ibu bilang Suci pegang kepala, berarti tidak perlu pegang kepala. Sekali lagi. Robot pegang siku. Nah, kalau Ibu bilang Suci pegang hidung, betul atau salah? Betul. Hebat, tepuk tangan dong buat Suci.
sama. Robot bergerak ya. Kalau ibu bilang robot pegang kepala, maka robot pegang kepala. Kalau ibu bilang Dinda pegang mulut, tidak perlu pegang mulut. Oke, paham? Paham. Dinda pegang tangan. Robot pegang pipi. Kali lagi. Dinda pegang telinga. Robot pegang lutut. Dinda pegang telinga. Robot pegang mata. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Berarti dia masih fokus. Masih pagi, Bu. Fokus masih. Oke, lanjut. Coba ibu mau sebelah sini lagi deh. Jalal. Ayolah. Gak apa-apa, Jalal. Permainan masih sama ya. Robot bergerak. Kalau ibu bilang robot jalan, maka robotnya jalan. Kalau ibu bilang Jalal pegang hidung, berarti tidak perlu pegang. Jalal pegang telinga. Robot jalan. Robot stop. Jalal pegang hidung. Robot mundur. Oke, berarti dia juga masih fokus. Tepuk tangan dong. Oke, ya. Udah cukup ya? Sudah senang ya? Ya, oke. Sekarang ibu mau tanya sama kalian semua. Sudah pernah ada yang pakai Google atau belum? Apalagi yang sudah pernah kalian pakai selain Google? YouTube? Sudah. Apalagi? Cici. Oh, Cici, pintar. Apalagi? ChatGPT. Sekarang ibu mau nanya, itu namanya apa? Semua yang ibu sebutkan tadi itu namanya apa? AI. Kalian taunya AI. Kalau dalam bahasa pendidikan kita itu namanya KA. Kecerdasan artifisial. Itu membantu kita. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. KA itu yang akan kita bahas sekarang. Oke. Mungkin ibu akan memperlihatkan sedikit tentang KA. Ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan
mengembangkan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran.
Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like. Oke. Dari video yang kalian tonton barusan, apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian pahami dari video yang tadi? Ternyata AI itu hampir dalam segala bidang itu bisa dilakukan oleh AI, bisa terbantu oleh AI atau KA itu. Coba, siapa yang bisa mengulangi? Apa Najwa? Bisa diulangi? Dalam dunia kesehatan dulu dah. Dunia kesehatan tuh contohnya apa tadi? Bisa melihat jadwal dokter. Contohnya bagaimana? Contohnya kita tinggal buka ke Google. Kita buka rumah sakit di Samarinda, ada rumah sakit apa? Rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit umum. Rumah sakit apa lagi? Rumah sakit? Nah, itu kita buka Google, ketik jadwal dokter rumah sakit umum, misalnya dokter Purkon, dokter jantung, misalnya. Nanti akan keluar jadwalnya. Nah, bagus Najwa. Coba siapa lagi? Nabil? Penggunaan KA dalam bidang apa lagi? Tadi dalam bidang apa yang tadi Nabil tonton tadi? Dalam bidang apa? Otomotif? Atau bank? Atau apa? Angga? Dalam bidang pendidikan, pinter. Contohnya? Untuk menarik minat anak. Jadi kita nih tahu nih minatnya anak kemana. Ya kan? Oke, lanjut. Tadi baru 2 yang disebutin. Untuk? Mengakses lingkungan. Oke. Mungkin maksudnya Ikhwan tuh kayak ngamankan pintu gitu ya. Jadi kalau pakai kunci maling nggak bisa masuk, seperti itu maksudnya. Oke, good job, hebat dia. Ibu akan sedikit aja. Jadi AI ini atau KA ini sangat banyak sekali dalam segala bidang. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perbankan, otomotif. Bahkan perdagangan pun juga sudah ada. Contoh, kalau di Indonesia mungkin belum. Tapi kalau di luar negeri, seperti Jepang itu sudah. Karena seperti yang kita ketahui, Jepang itu teknologinya sangat maju, sangat canggih. Jadi dia sudah ada duluan. Dia pakai, kalau sekarang namanya pramuniaga, pramusaji. Kalau kita di Indonesia atau negara-negara lain itu masih pakai orang. Tapi kalau di Jepang sudah mulai memakai robot. Ada yang memang bentuknya robot, ada yang memang dia. Kalian pernah melihat makanannya yang jalan? Pakai apa namanya itu ya? Ibu lupa ingat namanya apa itu. Pokoknya dia tuh makanannya jalan. Jadi kita nih duduk, ntar dia yang keliling. Kita tinggal ngambil makanannya, itu seperti itu. Kalau di Indonesia ada nggak? Belum ada deh rasanya ya. Belum ada. Nah, itu juga salah satu KA atau AI. Ya, oke?
Kemudian kalau dalam perbankan maksudnya bank, untuk menghitung, kalau menghitung itu nggak mungkin kan menghitung jumlah angka uang orang itu kan banyak. Makanya adalah AI untuk membantu menghitung uang supaya akurat. Yang hitung uang pakai mesin, tahu kan? Mesin yang dret itu, itu juga termasuk AI. Kemudian tadi bidang otomotif, mobil bisa jalan sendiri atau mobil bisa mendeteksi orang yang ada di kanan atau di kiri. Mobil apa itu? Tesla. Mobil itu bisa mendeteksi ada orang mendekat. Jadi kita bisa mengerem supaya tidak nabrak. Itu juga memanfaatkan AI. Kira-kira sampai di sini paham? Karena Ibu kalau menjelaskan AI lagi, lebih luas lagi. Berapa kali pertemuan itu nanti? Jadi Ibu cukup dulu, Ibu mau menjelaskan tentang PowerPoint-nya lagi ya. Di PowerPoint yang akan Ibu jelaskan lebih detail lagi. Oke? Perhatikan dulu, nanti ada soal yang berhubungan dengan PowerPoint yang Ibu jelaskan. Perhatikan ya. Mengenal konsep berpikir komputasional untuk kelas 5 SD. Ya. Jadi anak-anak hari ini akan diajarkan cara berpikir komputasional. Maksudnya bagaimana sih Bu berpikir komputasional? Apa berpikir kayak komputer? Enggak ya. Tapi disinilah kita akan belajar. Oke, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu seperti punya kekuatan super, tapi bukan seperti Power Ranger ya. Kekuatan super untuk memecahkan masalah. Ya, ini masalahnya adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah mudah dan teratur. Persis seperti cara komputer bekerja, itu tujuannya ya. Supaya masalah itu cepat selesai dan efisien. Pertama, memecahkan masalah membantu kita menemukan solusi untuk masalah besar maupun kecil dengan cara yang terstruktur. Maksudnya terstruktur itu berurutan dari awal sampai akhir. Itu maksudnya terstruktur. Contohnya itu misalnya, Ibu ini mau bikin donat. Nggak mungkin Ibu nyiapin minyak goreng duluan tanpa menyiapkan adonan. Betul? Nah, jadi harus apa dulu kalau mau bikin donat? Harus siapkan bahannya dulu. Kalau nggak punya bahannya, bahkan dari awalnya kita harus beli dulu di warung bahan-bahannya. Baru bahannya dicampur, baru ditunggu, baru bisa dibentuk seperti itu. Sampai akhirnya jadi sebuah donat. Lanjut. Mirip komputer. Mengajarkan kita cara berpikir logis dan sistematis seperti bagaimana komputer memproses informasi. Jadi maksudnya di sini komputer itu kan kalau kita kasih perintah, Ibu buka komputer, seperti kalian lihat tadi, Ibu buka komputer tidak langsung ke sini kan? Dia harus membuka dulu bagian apa, filenya dicarinya apa, nggak bisa langsung buka komputer, buka langsung cari file ini, enggak. Kalau komputer, cara kerjanya kita buka dulu, kita nyalakan dulu, baru kita cari file yang kita maksud. Seperti itu. Paham? Lanjut. Lebih cepat dan mudah. Dengan langkah yang jelas, kita bisa menyelesaikan tugas menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu contohnya ya. Misalnya, Ibu kehilangan kunci. Apakah harus panik duluan? Tidak. Kalau kehilangan kunci, kunciku di mana? Ya ampun, jangan. Kunciku di mana ya? Tadi aku ke sini ya. Oh, mungkin aku ke kantin. Oh, ke kantin dulu aku tadi.
Baru setelah dari kantin aku ke WC dulu. Habis dari WC ternyata aku ke kelas. Nah, jadi kalau kita kehilangan kunci, kita langsung mencari ke seluruh ruangan. Tidak kan? Itu akan memakan waktu. Makanya kita harus mengingat dulu. Oh, aku kemana ya tadi ya? Oh, aku ke kantin. Oh, habis ke kantin aku ke kelas. Habis kelas aku baru ke lapangan. Nah, itu kita ikuti runtutannya itu. Pasti akan ketemu. Seperti itu. Paham? Oke, kita bisa lanjut ya. Berpikir komputasional itu bisa memecahkan masalah jadi lebih mudah. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Oke, 4 langkah penting berpikir komputasional. Ini 4 langkah penting memecahkan masalah. Dekomposisi yang pertama ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang pertama itu ya. Maksudnya itu dibagi-bagi masalahnya itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya bisa diselesaikan. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Mencari kesamaan pola berulang dalam masalah atau di antara masalah yang berbeda. Contohnya kalau yang berpola itu 2, 4, 6, 8. Nah itu kan berpola. Polanya 2. Kemudian abstraksi. Fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, kalau abstrak yang seperti kalian ketahui, abstrak itu memang agak sulit. Kenapa? Karena terkadang bentuknya pun juga mungkin bagi kalian mungkin agak susah. Tapi kalau untuk beberapa anak itu masih bisa dipahami. Jadi, kembali lagi kalau sudah ketemu yang seperti ini, kembali lagi ke dekomposisi. Kalau kalian kesulitan, ya. Kemudian algoritma. Membuat serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Algoritma ini yang paling sering sebenarnya kalian lakukan. Contoh, kalian sering buka YouTube? Sering? Oke. Buka YouTube, pasti kalau kamu membuka mancing misalnya, atau lagu. Kalau kalian sering membuka lagu, pasti yang akan keluar misalnya lagu untuk kerja. Maka akan keluar lagu untuk kerja. Karena lagu itu ibu sering kerja. Misalnya kan, lagu untuk kerja. Maka akan keluar di YouTube-nya ibu itu keluar lagu itu. Misalnya lagi, kamu membuka tentang, resep masakan. Maka akan terbuka terus itu. Pencarian itu tentang resep masakan. Karena semakin sering kita membuka AI atau KA, itu mempelajari. YouTube itu mempelajari. Secara tidak langsung saat kamu buka YouTube, nantinya besok harinya akan keluar itu seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dekomposisi ya, membuat kue. Jadi dia secara runtut. Bayangkan kamu ingin buat kue ulang tahun, ya, sepertinya susah, nggak mungkin gitu ya. Kayaknya aku nggak mungkin bisa. Tapi itu semua bisa kalian lakukan dengan cara mengikuti instruksi dengan benar. Ya, membeli semua kue bahannya dulu, kemudian mengaduk adonan dengan benar, kemudian memanggang kue, kemudian menghias. Itu pasti akan jadi. Itu contohnya. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal ya. Nah, itu contoh memecahkan masalah, memecahkan tugas kita dengan cara terstruktur. Pengenalan pola. Nah, sama juga nih contohnya seperti tadi nih Ibu kasih tahu. Tadi Ibu bilang kan 2, 4, 6. Berarti polanya 2.
5, 10, 15, 20. Berarti polanya 5. Jika kita bisa meneliti, kita akan menemukan pola setiap angka itu bertambah 2 dari angka sebelumnya. Itu namanya pengenalan pola. Dengan mengenali pola ini, kita bisa dengan mudah menebak angka berikutnya, ya kan? Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, abstraksi ini, untuk kemampuan fokus yang penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Nah, kita pakai contoh di sini ya. Contohnya ini apa ini? Ini apa? Denah. Denah. Contohnya ini denah. Denah ini misalnya ibu mau ke mana ini ya? Kira-kira mau ke kantin. Kalau kita mau ke kantin, berarti kita fokus aja lihat ke kantin, nggak usah lihat kemana-mana, nggak usah ngeliat ke lapangan, nggak usah lihat kemana ini halaman di belakang. Cukup kita lihat, oh aku mau ke kantin nih. Misalnya kamu dari belakang, gedung belakang. Dari gedung belakang mau ke kantin, berarti kamu harus jalan lurus, ya kan? Jalan lurus, kemudian belok ke kanan apa kiri? Kiri ya. Karena gambarnya kan gambar depan. Jadi kiri ya. Kiri kemudian melewati apa itu? Melewati apa? Lapangan. Di sebelah lapangan baru kita akan menemukan kantin. Nah, itu contohnya abstraksi itu tadi. Oke, nah ini algoritma. Algoritma ini, kalau di penjelasan ini kurang lebih seperti dekomposisi. Cara membuat teh, ya harus rebus dulu airnya. Itu sama seperti tadi Bu kasih penjelasan di YouTube tadi kan. Ketik dulu perintahnya, baru ketik pencariannya. Sama seperti ini. Rebus dulu airnya sampai mendidih, kemudian masukkan kantung tehnya, masukkan air panasnya, tambah gula kalau mau manis. Kemudian teh siap diminum. Sama dengan YouTube tadi. Ketik dulu pencariannya apa. Diketik search-nya, kemudian cari apa yang kita mau. Klik, tinggal kita nikmati apa yang mau kita nikmati itu. Mau lagu, mau video, mau apapun itu. Oke, lanjut ya. Kenapa berpikir komputasional itu penting? Karena memecahkan masalah itu jauh lebih baik dengan cara berpikir komputasional. Kita jadi lebih teratur dan efisien dalam menemukan solusi untuk berbagai masalah. Kedua, melatih otak untuk membantu otak kita menjadi lebih kreatif, logis, dan mampu berpikir kritis. Ketiga, berguna di mana saja, bisa digunakan dalam pelajaran, olahraga, bermain, dan bahkan saat membantu orang tua di rumah. Ya, jadi berpikir komputasional ini sangat penting. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa menggunakan gadget, gawai itu bisa. Ya. Ayo kita mulai berpikir komputasional, tidak perlu jadi programmer untuk mulai berlatih. Kita bisa mulai dari hal kecil di sekitar kita. Pecahkan masalah dengan langkah-langkah sederhana, cari pola dalam kegiatan sehari-hari seperti saat merapikan mainan atau belajar. Dengan begitu, belajar dan bermain akan jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah. Ya, dalam kehidupan sehari-hari saja, ternyata kita sudah bisa melakukan berpikir secara komputasional, ya, dengan cara seperti itu. Jadi misalnya dalam kehidupan kita itu cara bikin mie deh, cara bikin mie. Kalau bikin mie itu bagaimana?
Tahu kan bikin mie instan? Tahu bikin mie instan? Siapa yang bisa bikin mie instan? Oke. Cara bikin mie instan tuh bagaimana? Apakah langsung dibuka bungkusnya? Langsung tuang bumbunya? Tidak? Berarti harus apa duluan? Ambil airnya dulu, masukkan air, panaskan di kompor, airnya mendidih, baru diapakan lagi? Masukkan mie-nya. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya kalian sudah melakukan apa tadi? Berpikir komputasional. Oke, dari penjelasan Ibu yang sekian tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Wih, Masya Allah. Oh, ada, Angga. Apa enggak? Oh iya, sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional namanya. Maksudnya kita berpikir seperti komputer, tetapi bukan kita yang kayak komputer, buka komputer gitu, enggak. Maksudnya adalah berpikir secara terstruktur, berurutan. Itu. Contohnya, misal, kalau tadi kan Ibu contohnya tadi bikin donat, bikin mie. Contoh, kita nyalakan kipas angin deh, yang paling gampang. Nyalakan kipas angin. Dari yang kita baru beli itu, dari dalam kotak. Pernah ngeliat nggak? Pernah lihat dari kita baru beli itu, bagaimana bentukannya? Pernah lihat? Itu harus dirangkai dulu kan? Mungkin nggak dari kita baru beli, dari buka kotak, kita langsung cucuk nyalakan, terputar gini, nggak? Enggak. Jadi, apa yang harus dilakukan? Harus dirakit dulu, dipasang dulu. Apanya? Rangkanya dulu, penutup belakangnya dulu. Sudah penutup belakangnya, baru baling-balingnya. Baru penutup deh. Setelah itu baru digantung di mana kita inginkan, baru bisa dinyalakan, cucuk listriknya, seperti itu. Penting nggak berarti itu? Penting. Kalau tidak ada itu, bagaimana kita menjalankannya? Pasti akan berantakan. Sama dengan resep masakan. Siapa yang bisa masak? Oh, hebat, anak kelas 5 sudah bisa masak. Bisa masak apa? Masak sayur. Masya Allah. Masak kue, bikin kue. Masya Allah, hebatnya. Adara masak apa? Sayur. Sayur apa coba? Sayur sop. Masya Allah. Mujair tadi sayur apa? Sayur bening. Hebat. Siapa lagi? Sayur apa? Sayur bening, nggak apa-apa, hebat. Nah, jadi dari yang disebutkan sayur bening, sayur sop, sama bikin kue. Sekarang Ibu mau nanya, kira-kira kalau kita mau bikin sayur, bisa nggak tanpa urutan itu? Kan ada urutannya ya? Apa yang harus kita lakukan duluan? Contoh sayur sop dulu deh. Nggak usah deh sayur sop susah. Sayur bening, paling gampang. Contohnya, ayo. Apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan bahan. Kita apakan bahannya? Kita apakan? Sebelum dipotong diapakan? Dicuci. Dicuci, nggak boleh sayur tidak dicuci, harus dicuci. Cuci sayur sampai yang pertama, kedua, potong Yang ketiga, siapkan air untuk direbus. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Masukkan
Bahannya atau sayurannya. Kemudian apa lagi? Apa? Penyedap rasa. Pinter loh dia. Penyedap rasa. Apa lagi? Bumbu-bumbu. Apa lagi? Apa yang terakhir? Siapkan mangkuk, maka siap disajikan. Masa dipanci? Sampai di sini kira-kira. Berarti paham kan maksudnya berpikir komputasional itu? Yang sebenarnya secara tidak langsung sudah kalian lakukan. Cuman kalian tidak paham bahwa itu adalah berpikir secara komputasional. Oke? Paham? Paham ya? Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas sedikit. Nanti kalau sudah selesai baru kumpulkan ke Ibu. Ini masing-masing kelompok. Satu kelompok satu. Ya. Ketuanya boleh mengerjakan ya. Nanti akan dikumpul ke Ibu. Oke. Namanya, nama kelompoknya. Ya. Bagaimana sudah? Ada kesulitan? Setelah kita tadi mengerjakan tugas, apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Kira-kira coba Muzaid bisa bantu Ibu. Apa yang sudah Muzaid dapatkan hari ini tentang pembelajaran saat ini? Ikhwan? Oh, mengetahui cara kerja AI. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Menambah pengetahuan kecerdasan artifisial. Itu sebenarnya jawaban yang sebenarnya kurang lebih sama. Ada jawaban yang lain? Ya, pintar. Memahami cara kerja AI. Hebat, good job. Kita dengan cara berpikir komputasional, membantu kita menyelesaikan masalah lebih cepat dan efisien. Oke, baik. Kalau gitu, tugas untuk kalian di minggu depan, kita akan belajar mengenai mesin pintar yang ada di rumah kalian ya. Tugasnya di rumah. Jadi kalian akan mencatat tuh di rumah mesin pintar atau yang AI yang kalian ketahui yang ada di rumah kalian. Ya? Minggu depan tugasnya dikumpul. Paham? Diingat? Oke. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.